Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Neneng Channel. Hari ini Neneng Channel akan memberitakan tentang Loli sama Nikita Mirzani ya. Yang Loli kabur, ini pendapat psikologinya. Kemarin kan saya ngebahas setengahnya ya. Ini season yang keduanya menurut pakarnya. Yuk cekidot. Jelas merasakan tidak senang karena macam-macam hal, apakah karena masalah finansial atau masalah karakter atau masalah apapun, tapi akhirnya itu menyebabkan ibunya ketakutan. Kalau ketakutan kan dia akan bereaksi. Kalau reaksinya berlebih, maka anaknya juga akan tidak senang. Bu, salah gak Bu apa yang diperjuangkan seorang Nikita saat ini Bu? Sebetulnya itu masalah selera ibu, selera orang pada generasi sebelumnya. Kita kan ada beberapa level generasi dulu, level generasi menengah, dan level generasi anak remaja. Itu kan berbeda kan. Anak remaja kan ingin bahwa dia betul-betul semuanya dia menentukan. Level di atasnya ingin bahwa dia ikut menentukan. Di atasnya lagi level nenek-nenek itu sudah anak harus tunggu. Jadi sesuai dengan normanya tidak terlalu salah, tapi salahnya adalah apakah ini dianggap salah atau tidak, tapi kok tidak memberikan ketenangan pada anaknya untuk mau menerima. Jadi secara diskusi, walaupun mungkin itu sudah dicoba, nggak tahu juga, tapi beda generasi itu memang suka ada perselisihan. Bu, kalau dari anaknya sendiri ada kesalahan fatal gak sih Bu? Ini lebih mengorbankan seorang laki-laki atau pacar gitu dibanding ibunya yang saat ini kembali memperjuangkan untuk kebaikan dia. Salah gak posisi dari Laura Bu? Sekarang kan sekarang norma sekarang kan lain. Anak sekarang berbeda. Jadi anak sekarang mengikuti norma sekarang. Jadi menurut norma sekarang itu salah. Tapi menurut norma sebelumnya itu ya ada kesalahan juga. Karena dia hidupnya dalam norma sekarang kan. Generasi sekarang. Bu, sempat ada statement dari Laura, katanya nih Bu ya, emang anak Gimana? Ini pasti season ketiganya ya. Menurut pakar, yuk cekidot. pengobatan seperti apa sih untuk yang dibutuhkan seorang Laura Bu? Pada saat sekarang jelas sudah sangat bertentangan, dan memang pertentangan itu merupakan perkecualian di antara sekian banyak ibu-ibu. Ada saja yang ribut dengan anaknya. Ribut itu bisa tidak kelihatan, dia tutup-tutupi, atau betul-betul terbuka. Kalau ini kan betul-betul terbuka keributannya. Jadi salah tidaknya ya harus kita usut lebih lanjut bagaimana sebelumnya. Tapi kok mengenal Nikita, mungkin sekali Nikita terlalu keras dengan keinginannya, dan akhirnya Loli juga mengikuti, juga keras terhadap keinginannya. Terjadilah konflik. Apakah ini sifat menurun orang tua, sifat pasti ada nggak sih Bu biasanya? Seperti itu tetap ada. Jadi adanya adalah bahwa dia anggap itu hal yang wajar. Kalau orang tuanya harus terus, dia kan juga cenderung untuk menganggap, oh mestinya yang cara keras itu kurang wajar. Jadi ada sampai taraf tertentu, bukan otomatis seperti itu. Bu, kalau melihat kasus Laura ini, kabarnya juga sudah bilang dia itu depresi dengan semuanya gitu Bu. Kemungkinan terburuk apa sih Bu kalau depresi ini nggak berkesudahan? Kita kembali lihat kepribadiannya. Di situ kita tidak bisa melihat kemungkinan terburuk. Tapi karena kemungkinan terburuk itu takutnya kita memberitahukan kemungkinan terburuk, tapi itu terlalu ekstrim. Karena kita tidak tahu semua itu tindakan yang negatif yang dilakukan sangat tergantung pada kepribadian. Dan kepribadian dan pengalaman. Kepribadian itu harus kita ikuti. Ini kan kita yang melihat kita selalu. Apa Bu yang dia harus dilakukan dari seorang ibunya Bu itu untuk Ya,
baiknya kalau kita lihat dari segi baiknya, ibunya ikut bersabar. Tapi Ini yang keempat, yuk cekrot. kalau terjadi konflik terlalu besar, ibu juga tidak bisa bersabar, anak juga tidak bersabar. Oke Bu, melihat sifat Laura yang masih di bawah umur Bu, faktor apa sih Bu yang bikin dia seperti ini gitu? Apakah lingkungan, karena dia dulu pernah tinggal di luar negeri ya, apa sih yang membuat faktor dia emosinya tuh menjadi seperti ini gitu? Jadi banyak hal kita tidak tahu apakah dididik dengan baik, emosi dididik dalam arti kata bahwa emosinya berkembang dengan baik sebagaimana seharusnya, atau dari kecil terlalu banyak kekerasan sehingga akhirnya dia emosinya jadi kurang baik dan kepribadiannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu harus kita selidiki lagi. Oke, terakhir Bu, kembali ke pengobatan Bu ya, apa sih yang harus dilakukan, terapi seperti apa sih untuk Laura ini terapi? Terapi untuk memberikan pengertian, tapi itu makan waktu lama dan ya harus ada keinginan dari kedua belah pihak. Kalau keinginan itu tidak ada, jadi susah. Jadi kedua belah pihak harus mempunyai niat untuk betul-betul kumpul kembali. Tapi kalaupun itu ada, seringkali diikuti oleh suatu yang sifatnya apakah bisa, dan akhirnya bisa juga kembali lagi gagal. Jadi seringkali perbaikan semacam itu terjadi dengan beberapa keberhasilan dan beberapa kegagalan. Tinggal kedua-duanya harus sabar untuk jangan putus asa karena suatu kegagalan, karena mungkin di kemudian hari akan berhasil lagi. Tapi kalau niatnya besar, maka pada suatu saat bisa berhasil. Dari semuanya berarti kesimpulannya adalah antara Loli dan Nikita Mirzani mungkin mereka tuh sama-sama keras kepala ya gitu. Jadi nggak mau ngalah, timbullah perselisihan seperti ini gitu. Apalagi kan Loli masih sayang banget gitu, cinta banget sama si Fadel. Jadi dan si Nikita Mirzani nggak setuju sama Fadel, jadi otomatis perseteruan ini makin kenceng gitu. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih telah mendukung ke channel saya. Mau dibahas apa lagi? Mau yang dibahas sama saya? Komen di bawah juga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.